adalah aku marah banget gitu. Kenapa saya selama ini berusaha menjaga, tapi kenapa bisa diizinkan hal ini terjadi pada aku, itu yang paling pertama aku Hai, saya Lusti, Dan saya Tommy, kami content creator Pandemic Tales. sebuah podcast tentang kisah dari para penyintas COVID. Like dan share video ini, subscribe dan tekan belnya untuk nyalain notifikasinya. Thank you guys. Halo Billy. Hai Bang Tommy, selamat malam. Selamat malam Billy. Gimana kabarnya Bill? Puji Tuhan, baik malam ini. Bang Tommy Iya. gimana? Aku luar biasa lah. Segede gini masa nggak baik. Billy, acara kita ini Pandemic Survivor. Kenapa saya hubungin Billy? Karena saya tahu juga Billy adalah salah seorang survivor penyintas dari pandemi ini, COVID-19. Aku mau tanya dong Billy, ceritain dong gimana sih Billy ini. Tapi sebelum itu Bill, kamu kenalin diri boleh nggak Bill? Kamu siapa? Kerja di mana? Jomblo atau enggak? Gitu. Oke. Halo semuanya, kenalin saya Billy Sagala. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan multi finance di Jakarta Selatan di bidang analytics. And then saya survivor COVID and I'm proud of it. Survivor COVID and we proud of it. Itu bisa jadi opening saya nantinya ya. Boleh. Boleh ya, saya pinjam kata-katanya ya. Oke, aku mau tanya dong. Bill, tahun 2020. Bulan apa sih kamu kena COVID? Oke, kebetulan aku masuk dalam batch bulan November. Wah, ada batch-nya ya? Ya. Ada angkatannya ya? Oke. Kalau kita aware bahwa di akhir Oktober sampai November itu ada long weekend, kalau nggak salah itu libur hari Kamis atau hari Jumat ya. Betul. Di situ saya terpapar di long weekend tersebut. Lalu saya didiagnosis dengan COVID-19 positif itu berdasarkan hasil swab tanggal 8 November. 8 November. Jadi terkenanya around Oktober, swab positifnya November. Yes. Akhir Oktober sampai awal November. Bisa diceritain nggak, Bill? Lu jalan-jalan kemana sampai lu terpapar? Lalu lu kenapa bisa menginisiatif untuk swab? Apakah lu OTG atau lu punya gejala, Bill? Oke. Jadi kronologinya itu di long weekend tersebut kebetulan ada acara pernikahan, sebuah acara pernikahan, lalu juga aku diminta terlibat di sana untuk ngurusin di bidang musiknya ya, untuk bidang musiknya. Terus mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan acara pernikahan lain, sebenarnya hadirin di acara tersebut sangat terbatas jumlahnya ya. Tapi aku pakai tanda kutip di sini. Itu hanya sekitar 40-an orang aja yang hadir di sana. Kebetulan pernikahannya itu hari Minggu, tapi karena kita perlu beberapa persiapan dan hal lainnya, kita sudah tiba di villa di daerah Puncak di Sabtu pagi. Jadi kita ada menginap satu malam dengan berpuluh-puluh orang ini. Acaranya itu hari Minggunya, tanggal 1 November. Lalu keadaan sebenarnya pulang dari sana, oke, keadaan biasa aja, nggak ada yang terpikirkan, tapi saya aware bahwa mulai hari Senin, aku merasa sakit perut dan juga ke belakang setiap 1-2 jam. Pokoknya intensitas untuk buang air besar ke belakang itu lebih tinggi daripada biasanya. Awalnya aku berpikir, oke, mungkin ini karena kemarin makan daging dan juga mungkin karena cabai-cabean, santan, segala macam. Karena ini pesta pernikahan ya, jadi mungkin gara-gara itu ya, jadi sakit perut, dan karena emang aku dari dulu memang perutku sangat sensitif, jadi ya sudah nggak kepikiran. Senin, Selasa, Rabu, Kamis aku merasakan hal yang sama. Lalu hari Rabu itu aku mulai merasa nggak enak badan. Rasanya bangun pagi pengen, aduh boleh nggak usah meeting. Kebetulan aku work from home, jadi emang mode bekerjanya itu totally dari rumah. Oke, baik. Jadi merasa kecapean, aduh kayaknya perlu liburan doang sih ini, kayaknya mungkin nanti boleh consider ambil cuti deh kalau misalnya cycle reporting udah selesai atau apa. Tapi ya udah masih bisa kerja normal. Terus hari Sabtu pagi saya mendengar bahwa salah satu kerabat yang ada kontak erat di acara tersebut
kebetulan karena dia ambil bagian untuk nyanyi, saya main piano, dia berdiri dekat dengan aku, terus dia dinyatakan positif hari Sabtu pagi. Karena dia sampai demam, kehilangan pembauan mulai hari Selasa, dia merasakan gejala itu, lalu dia swab hari Kamis, Sabtu pagi dia dinyatakan positif. Oke, setelah dapat kabar itu, saya langsung arrange untuk swab di hari Minggu paginya untuk ngecek apakah aku juga terinfeksi COVID atau enggak. Kira-kira gitu sih kronologinya. Oh gitu. Jadi dirimu sebenarnya secara gejala itu malah ke pencernaan ya? Ke belakang gitu. Cuman dirimu menjadi aware dan memutuskan untuk swab gara-gara kamu bernyanyi dekat, kamu main piano ya? Iya. Nah, terus ada penyanyinya dekat dengan dirimu dan akhirnya kamu tahu kalau penyanyinya itu akhirnya secara corona positif, artinya dia terpapar, akhirnya coba gue cek deh gitu ya? Betul. Oh gitu. Terus itu kan sampai kamu positif corona, mendapatkan hasil. Bisa tahu nggak city value kamu berapa, Bill? Masih ingat? City value aku itu waktu itu 28. Ada dua parameter city value ya, kalau nggak salah IGEN sama RDRP. Betul. Pokoknya aku lupa tepatnya mana yang 28, mana yang 29. Pokoknya memang rate-nya itu sudah di angka itu, 28 sama 29. 28 apa 29 ya? Ya. Oke. Itu city value kamu. Nah, sekarang kalau misalnya aku pengen nanya, ini kamu tahu kan ya, dan kita berdua alamin, aku juga survivor, mencari ruangan atau mencari kamar itu PR yang luar biasa ya. Bisa ceritain nggak, Bill? Apa sih usaha kamu yang kamu lakukan sampai kamu bisa mendapatkan ruangan rawat? Oke. Jadi kan kebetulan aku kenanya November nih ya. Aku kenanya itu di awal November. Lalu sebenarnya aku sudah assuming bahwa satu keluarga akan positif semua. Terus memang plan A-nya mungkin kalau kita semua positif, kita akan isolasi mandiri di rumah. Karena memang tidak ada kondisi yang sampai perburukan. Betul. Terus OTG lah ya, seperti itu ya. Iya, OTG, hampir-hampir OTG, tapi sebenarnya mungkin kurang tepat kalau disebut OTG. Mungkin gejala sangat ringan lah. Gejala ringan, betul. Iya, gejala ringan. Terus akhirnya ketika aku arranging swab di hari Senin untuk anggota keluarga lainnya, ternyata tidak semua anggota keluarga yang positif COVID. Iya, jadi karena memang kebetulan salah satu anggota keluargaku, adikku ini, dia masih dalam pengobatan untuk penyakit paru-parunya, dan ini sangat rentan. Jadi karena beberapa pertimbangan, kalau gitu aku rasa aku harus diisolasi di fasilitas lainnya. Betul. Kebetulan kakak yang sakit duluan COVID ini, dia dirawat di sebuah rumah sakit di Bekasi. Dia sudah dirawat di sana bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Jadi kerabatku yang sakit ini, dia sekeluarga positif, jadi mereka diisolasi di rumah sakit tersebut. Terus kita cari cara untuk supaya aku juga bisa diisolasi di rumah sakit di rumah sakit tersebut. Karena berdasarkan pengalaman mereka memberikan impresi positif terhadap experience mereka sampai akhirnya bisa dapat ruangan isolasi. Kebetulan juga salah satu kerabat saudara di gereja juga, dia bekerja di rumah sakit tersebut, jadi kita coba kontak dia, lalu dia coba arahkan kita untuk mendaftar di IGD-nya khusus COVID di rumah sakit tersebut, dan puji Tuhan kita bisa malam tersebut bisa dapat bed di rumah sakit tersebut. Puji Tuhan banget ya. Di malam yang sama, di hari yang sama, kamu langsung mendapatkan tempat tidur ya? Betul. Oke, mungkin untuk orang-orang yang mendengarkan ini tapi belum mengalami seperti kita ya, COVID ya, mencari tempat tidur itu hal yang sangat susah ya? Betul, apalagi sekarang. Walaupun kamu punya penjamin, which is asuransi atau kantor yang menjaminkan, itu udah nggak jaminan lagi. Karena yang rumah sakit mungkin tidak akan menolak dirimu jika ada tempat tidur. Masalahnya, nggak ada tempat tidur. Mau ditaruh di mana pasiennya? Di IGD saja sekarang di rumah sakit swasta harus sampai mengantri berhari-hari di IGD. Gitu ya, kalau aku dengar dari pengalaman teman-teman yang lain. Iya, kemarin pun aku begitu ketika aku sampai di IGD, aku melihat ada orang ngantri. Gitu, beberapa. Jadi
kasihannya mungkin di rumah ya, tapi keluarganya ngantri di bangku-bangku di depan gitu. Jadi luar biasa ya, apa ini ya, penyakit ini. Oke, thank you ceritanya ya. Lalu berikutnya aku pengen tahu dong, apa sih yang kamu rasakan? Nah, ini kalau saya bilang tadi, kalau rasa secara fisik kamu ke belakang lebih sering ya. Tapi apa sih yang kamu rasakan secara mental, secara mungkin apa ya, psikologis atau spiritualmu mungkin jika berpengaruh? Apakah penyakit ini mempengaruhi langsung dirimu itu? Oke. Karena aku sebenarnya ngerasanya cuman kayak kecapean habis lembur, which is itu rasanya aku dikerja di kantor sampai jam 3 pagi, terus pulang besok-besoknya capek. Ya udahlah itu hal yang biasa aku manage dan bisa aku ignore. Sama sakit perut doang awalnya ya. Sebenarnya masalahnya memang seperti yang Bang Tommy bilang, masalah yang paling besar itu dihadapi adalah dengan mental. Betul. Aku selama 9 bulan ini dari awal pandemi dinyatakan tanggal 17 Maret sampai November itu sangat minim pergi ke kantor. Sebagian besar pekerjaan dilakukan di rumah, di kos, dan juga itu aku bersyukur bahwa aku dapat privilege ini untuk bekerja dari rumah dan juga semuanya going well. Hal pertama yang aku rasa adalah marah. Marah kenapa aku harus kena? Aku tidak pergi ke kantor, aku juga sangat minim untuk bertemu dengan orang lain, aku sangat minim karena kebetulan circle aku itu mereka juga punya privilege yang sama untuk bekerja dari rumah dan mereka juga orang-orang yang taat protokol kesehatan selama pandemi. Jadi kita nggak pernah ketemuan ataupun mungkin sejujurnya pernah ketemuan sih, cuma sekali doang, terus udah aja gitu. Lalu aku juga sangat menjaga karena memang aku menjaga supaya tidak menularkan ke orang tuaku dan juga tidak menularkan ke adikku khususnya yang sedang sakit dalam proses penyembuhan paru-paru ini. Karena kamu tinggal bersama mereka ya? Enggak sih, sebenarnya aku kos. Aku kos biasanya pulang setiap seminggu sekali. Oh, tapi masih kontak ya? Iya, semenjak pandemi ini aku itu pulang jarang banget pokoknya, sebulan bisa sekali. Hanya sebulan sekali untuk pulang karena kalau aku tahu aku ke kantor lalu aku dengar bahwa ada tes positif di kantor itu fix banget aku nggak akan pulang weekend itu. Karena kamu takut orang rumah kamu. Oke. Iya, aku takut banget. Jadi yang paling pertama adalah aku marah banget gitu. Kenapa saya selama ini berusaha menjaga tapi kenapa bisa diizinkan hal ini terjadi pada aku, itu yang paling pertama aku kena. Terus juga iya, lalu selanjutnya itu adalah kecewa karena ini akhir tahun mau ngejar penilaian akhir tahun, mau ngejar project completion yang ada di project-project di akhir tahun, akhirnya harus terbengkalai selama beberapa minggu. Itu rasanya sangat ya bikin kesel. Jadi aduh kenapa sih ini bentar lagi nih udah mau kelar 2020, kenapa aku harus kenanya bulan November gitu. Jadi ya yang benar-benar impacted banget di situ. Jadi ada dua rasa emosi yang ada di diri kamu ya. Perasaan itu satunya marah dan satunya kecewa. Pertanyaan nih, ini penting sekali nih. Kamu selama masa pemulihan, isolasi di rumah sakit, bagaimana kamu berdamai dengan kedua rasa itu? Oke. Yang pertama, yang pasti aku tidak bisa berdamai kalau misalnya aku menutup diriku ataupun aku cuma berusaha untuk menolong diriku sendiri. Aku tidak bisa melakukan proses berdamai tersebut. Betul. Yang paling pertama tentunya aku butuh bantuan Tuhan. Untuk gimana Tuhan bisa bantu aku untuk berdamai dengan diriku. Dan yang kedua itu external support. Aku sangat bersyukur bahwa aku punya teman-teman dan komunitas yang benar-benar mendukung secara mental. Bahkan komunitas orang-orang yang aku bergabung dalam sebuah komunitas online, terus kita nggak pernah ketemuan sebelumnya, kita nggak pernah kenal sebelumnya, tapi kita bergabung dalam komunitas tersebut, mereka memberikan positive vibe yang sangat besar. Mereka nanyain kabar tiap hari bagaimana, bahkan cuma pesan-pesan kecil aja itu kayaknya benar-benar meningkatkan dan memberikan support yang betul, memberikan spirit yang gede banget gitu. Jadi aku memang benar-benar merasa ya external support ini yang benar-benar membantu aku untuk tetap staying positif, tetap untuk menaruh pengharapan karena ada dorongan dari orang-orang lain. Aku nggak bisa kalau sendiri. Betul. Saya pun rasakan hal yang sama ya. Karena kalau sendiri kita jadi stres sendiri ini. Kita kayak menghadapi
sendiri, sesuatu yang sebenarnya ceritanya di media itu udah benar-benar mematikan gitu loh. Ya, bukan penyakit yang kayak batuk pilek biasa gitu yang kita akan sembuh, atau tipes demam berdarah, tapi ini mematikan dan belum ada obatnya gitu. Jadi Tiap ada hari, bagaimana? tiap malam aku berpikir, hari ini aku baik-baik saja, besok gimana ya kalau bangun pagi masih bisa bangun nggak ya? Ya, Apakah besok itu. akan terjadi perburukan nggak ya? Itu pikiran yang menghantui setiap hari. Betul. Hari ini aku sehat-sehat aja, besok apakah akan ada perburukan atau aku akan tambah sehat? Itu pikiran yang terus ada tiap hari. Iya. Jadi bagaimana cara kamu mengatasi itu, kayak overthinking ya saya bilang ya. Overthinking seperti itu bagaimana cara kamu mengatasinya? Selain dari kayak keluarga, apakah kamu setiap malam berdoa, ada waktu khusus untuk berdoa, bicara kepada Tuhan, atau bagaimana? Iya, tentunya kalau udah overthinking gitu, kalau obat paling manjur buat aku sih dengerin lagu rohani yang melodius ya. Jadi kesempatan isolasi ini sendiri memang benar-benar mungkin Tuhan izinkan supaya kasih aku waktu untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan. Jadi aku bisa dengerin sermon, aku bisa dengerin lagu-lagu rohani, aku bisa punya waktu untuk bermeditasi. Ya itu juga salah satu hikmahnya dari masa isolasi. Yang selama ini mungkin di keseharian aku cuman lakukan di masa luang, terus juga cuman dengan waktu yang terkejar-kejar. Sekarang aku punya banyak waktu yang aku bisa pakai untuk melakukannya dengan tenang. Oke, jadi di balik kesusahan yang kamu alami, yang kita berdua alami selama isolasi, jadi salah satu berkatnya kita mendapatkan waktu ya. Waktu untuk kita bangun koneksi secara vertikal ya, ke atas ya. Yes. Seperti itu. Kalau saya pribadi sih, cerita sedikit ya. Saya ngerasa selama pandemi ini, isolasi itu saya mendapatkan pause. Ya, saya mempost saya punya aktivitas, saya mempost, meriset saya punya pikiran dengan cara saya ditidurin sama Tuhan di rumah sakit. Menurut saya seperti itu. Ya, keluar dari rumah sakit saya fresh karena saya udah nggak ada pikiran-pikiran lagi yang lain-lain gitu. Jadi ini adalah salah satu berkat kita ya selama kita mengalami fase isolasi akibat COVID. Berkat lain apa sih yang kamu rasakan selama fase COVID, penyembuhan COVID atau isolasi COVID ini? Menariknya, selama masa isolasi kan kesannya aku harus terasing sendiri di sebuah kamar ya, jauh dari orang-orang lain secara fisikal, tapi hikmahnya adalah aku bisa terkonek dengan banyak teman yang mungkin selama ini kita nggak jadi musuhan sih, atau hubungan kita tidak menjadi buruk, cuman karena kesibukan kita jarang saling menyapa. Tapi karena ketika aku sakit, mereka betul-betul menunjukkan perhatian yang tulus. Mereka tiap hari kirimin makanan dan itu sangat banyak sampai bingung makannya kayak gimana. Jadi ya bisa terkoneksi lagi dengan teman-teman lama yang selama ini mungkin kita cuman jarang-jarang koneksi, cuman say happy birthday, tapi bahkan ketika aku sakit punya kesempatan untuk ngobrol banyak sama mereka melalui WhatsApp. Oke, jadi kamu salah satu berkat yang kamu rasakan paling banyak adalah kamu mendapatkan koneksi kembali ya, reconnect dengan kontak-kontak yang udah lama bukan hilang ya, putus kontak lah seperti itu karena kesibukan masing-masing ya. Oke. Ada berkat lain yang mau kamu saksikan di sini? Berkat lain yang aku bisa saksikan mungkin ya, kalau aku renung-renungkan kenapa Tuhan izinkan aku terkena di November tersebut, mungkin Tuhan pengen supaya pengalamanku di bulan November ini jadi berkat buat teman-teman yang lain, kerabat yang lain. Dan akhirnya benar-benar kenyataan terjadi di Desember. Semua orang dekatku, di semua circleku, aku punya beberapa komunitas dan semuanya pada sakit. Nggak semuanya sih, maksudku di setiap komunitas banyak itu ada orang yang sakit. Betul, banyak yang sakit. Terus juga bahkan di keluarga besarku itu ganti-gantian sakit COVID sekarang. Oke. Jadi mungkin Tuhan izinkan aku terkena di bulan November ini supaya aku bisa menjadi berkat buat saudara-saudaraku, aku bisa jadi berkat buat teman-temanku yang akhirnya sakit di bulan Desember. Itu sih yang aku benar-benar syukuri. Kenapa aku kenanya di November. Artinya sekarang kamu menyadari ya, ada pesan yang Tuhan titipkan kepada kita para survivor ini ya. Itu pun alasan saya bikin podcast ini.
adalah agar kita bisa memberikan pesan dan penguatan buat teman-teman kita yang masih dan sedang mengalami fase isolasi, fase pengobatan, bahwa ayo memang banyak di berita yang sampai di, ya kita tahu sendiri nasibnya ya. Cuman banyak juga yang selamat. Sama-sama seperti kita ini. Kita harus optimis secara mental, optimis secara psikologi, supaya baru fisik kita bisa kuat untuk melawan segala macam bakteri atau virus atau jamur atau penyakit apa. Nih, pelajaran apa yang kamu terima selama bulan Oktober sampai Desember kamu sembuh? Apa ya? Pelajaran dari yang paling besar deh. Apa ultimate learning? Gila, gue belajar ini nih. Aku teringat satu lagunya Heritage Singer, I Am Willing Lord. Dia bilang bahwa if I'm put through the fire, I'll come out shining like gold. Kalau Tuhan meloloskan aku lewat api itu, Tuhan mau menjadikan aku murni jadi emas yang bersinar-sinar. Yeah. Salah satu pelajaran yang aku dapat adalah lewat segala kesusahan yang aku lewat bulan November, yang mungkin kalau dibandingkan dengan kesusahan teman-teman lain itu, kesusahan yang aku rasa secara fisik itu nggak ada apa-apanya. Teman-teman lain banyak yang lebih menderita secara fisik, aku nggak ada apa-apanya. Tapi ternyata akhirnya setelah aku dinyatakan negatif COVID, 3 minggu kemudian aku punya kesempatan untuk mendonorkan plasma darahku. Oh, kamu ikut kovalen ya? Iya, betul. Oh, baik. Itu benar-benar kalau kita lihat di grup-grup survivor itu dibilangnya itu plasma convalescence itu adalah liquid gold. Aku benar-benar bisa kasih liquid gold ke orang lain. Luar biasa. Juga golongan darahku ini golongan darah yang jarang, AB+, cuma sekitar less than 5% di dunia. Jadi itu benar-benar berkah banget ya, Tuhan izinkan aku ini ternyata supaya aku bisa membantu orang lain supaya dalam proses penyembuhannya. Terus juga berkat yang lain, pelajaran yang lain yang aku dapat adalah banyak yang sayang sama aku. Jadi kayak, wow, gitu, kayak ketika aku sakit akhirnya teman-teman banyak yang menunjukkan perhatiannya, kirimin makanan, ya pokoknya banyak banget yang kiriman, walaupun bahkan sebuah teks sederhana aja itu benar-benar berarti buatku. Jadi ketika oke, Billy, kalau gitu kalau kamu benar-benar mengasihi seseorang, kamu harus menunjukkannya. Gitu. Jadi, ya benar, kadang-kadang kita ke orang terdekat kita, keluarga, teman kita malu untuk mengekspresikan kasih kita gitu ya, baik dalam kata-kata ataupun perbuatannya. Kalau misalnya memang kita bukan tipe orang yang romantis, bukan tipe orang yang suka saying I love you, ya udah tunjukkan dalam perbuatan aja perhatian kita ke orang lain. Itu benar-benar berarti sih buat aku. Oke, jadi kamu dapatkan 2 pelajaran ya. Pelajaran pertama adalah artinya kamu bisa menjadi berkat ya, memberikan darahmu untuk membantu penyembuhan orang-orang lain ya. Yang kedua adalah kamu artinya tahu pentingnya kita menunjukkan kasih kita melalui perbuatan. Betul. Iya, itu pelajaran penting. Oke, ini dong pesan-pesan dong dan nasihat-nasihat untuk teman-teman yang beruntung belum pernah terkena COVID, ataupun teman-teman yang seperti kita yang sedang terkena COVID ataupun yang sudah pernah kena COVID. Ada pesan nasihat nggak dari kamu? Oke. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum terimpact dari COVID, pesanku satu, tetap jaga protokol kesehatan dan juga gaya hidup sehat. Kenapa harus kita hidupkan gaya hidup sehat? Kita mau mencegah hal-hal terburuk terjadi apabila mungkin kalian dapat kesempatan untuk kenalan sama COVID. Gaya hidup sehat yang dihidupkan selama ini, itulah yang akan membantu kita untuk melewatinya dengan lebih tenang. Untuk mencegah perburukan itu terjadi. Tetap gaya hidup sehat dan protokol kesehatan, itu aja sih kuncinya. Lalu untuk teman-teman yang sedang berjuang dengan COVID, tetap berpengharapan. Ada banyak orang yang mendukung kalian. Jangan pernah putus harapan, walaupun mungkin saya sendiri pernah berada di posisi itu, dan juga saya pernah merasa bahwa ini kapan ujungnya dari lorong yang gelap ini. Tapi betul, tetap berpengharapan bahwa Tuhan bisa kasih kesembuhan bagi kita. Tuhan bisa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa kasihkan kesembuhan asal kita tetap percaya dan berusaha. Amin. Tetap berpengharapan.
Untuk teman-teman sesama survivor, jangan takut sama stigma, jangan takut untuk menyatakan diri COVID, karena sebenarnya itu jalan Tuhan untuk memberikan antibodi kepada kita. Sebagian besar dari penyintas COVID itu mereka dapat antibodi COVID, dan ini bisa jadi berkat buat orang lain. Jangan pernah takut sama stigma, tetap edukasi ke lingkungan sekitar tentang awareness tentang COVID. Yakinlah bahwa pengalaman kita dengan COVID ini adalah berkat yang Tuhan percayakan pada kita untuk menjadi saluran berkat pada orang lain. Oke, terima kasih ya, pesan nasihatnya begitu dalam ya. Ya, oke. Satu lagi, kamu punya pesan nggak buat teman-teman? Saya punya teman banyak nih yang nggak percaya akan COVID. Nah, kamu pasti pernah ketemu kan orang yang kayak gitu, gue nggak percaya COVID. Ini konspirasi ya. Konspirasi yang mematikan menurut saya pribadi. Oke. Untuk mungkin teman-teman yang mungkin belum percaya ataupun menganggap COVID itu hanya konspirasi dan juga ladang bisnis dari industri kesehatan, orang bijak berkata bahwa pengalaman adalah pelajaran yang terbaik. Tapi saya harap bahwa kalian belajarnya itu dari pengalaman orang. Saya sih berharap kalian nggak belajar dan nggak mengalami pengalaman tersebut sendiri. Jadi belajarlah dari pengalaman orang lain. Saya adalah kisah nyata orang yang bisa lolos dari COVID dengan selamat, dengan sehat. Tapi banyak juga rekan-rekan kami yang pejuang COVID yang akhirnya mungkin lulus jalur COVID-nya itu dengan pemakaman protokol COVID itu juga ada. COVID belajarlah dari pengalaman orang, nggak usah alami sendiri. Oke, baik ya. Jadi ya percaya nggak percaya, ya kita sendiri sudah alami berdua ya. Entah ini dapatnya dari mana, atau sumbernya dari mana, tapi ini cukup mematikan lah, sehingga cukup membuat kita berdua khawatir dan memberikan banyak pelajaran. Oke, terakhir, kamu mau terima kasih buat siapa nih? Lewat channel ini kamu bisa ngomong thank you buat siapapun yang kamu rasa punya impact besar ketika kamu sedang melewati fase gelap ini. Oke, aku mau bilang terima kasih yang pertama buat keluarga juga ya. Papaku benar-benar kerepotan mengurus rumah tangga ketika aku kena COVID. Dia tiap hari drop juice, dia tiap hari ambil pakaian kotor. Jadi di kesempatan ini aku mau berterima kasih secara khusus untuk Papa yang benar-benar kerepotan selama aku sakit. Juga aku mau berterima kasih buat teman-teman kantor, dari semua teman-teman kantorku, baik kantor yang sekarang ataupun kantor-kantor lama, banyak yang memberikan perhatian, kirim-kirimannya itu benar-benar hal yang mungkin buat kalian sederhana, tapi itu benar-benar berarti buatku pribadi. Terus juga untuk komunitas-komunitasku, ya terima kasih untuk support-supportnya, walaupun itu hanya sebuah komen di Facebook, sebuah private message yang Billy semoga cepat sembuh, itu benar-benar aku merasa diperhatikan, aku merasa ada yang mendoakan, aku benar-benar bersyukur untuk itu. Oh ya, dan juga kepada saudara-saudara di gereja, khususnya kepada kakak suster yang membantu aku selama masa perawatan. Aku benar-benar berdoa supaya Tuhan memberkati kakak. Kebaikan kakak nggak bisa dibalas sama manusia, benar-benar cuma Tuhan yang bisa. Betul. Oke, aku thank you banget Billy, kamu udah bagi-bagi cerita buat aku pribadi dan juga teman-teman yang nonton channel ini, supaya kita semua bisa dapat pelajaran ketika 2020 orang bilang itu fase tahun yang nggak lucu ya. Ngelawak tapi nggak lucu ya 2020 ya. Tapi di balik kesusahan yang kita alami 2020, pasti kita mendapatkan pelajaran. Jadi ini yang mau aku expose di channel ini. Melalui COVID, pelajaran apa sih yang kita bisa dapat? Melalui channel ini, orang-orang yang sedang mengalami fase isolasi ya, atau fase penyembuhan bisa mendapatkan penguatan mental, penguatan hati, sehingga bisa menjalani proses isolasi dan proses pengobatan dengan lebih tegar. Jadi aku terima kasih banyak, Billy. Sama Bang Tommy. Sudah menyediakan waktunya. Saya mengambil waktumu cukup banyak hari ini ya. Yang harusnya kamu bisa pakai diinvestasikan di tempat lain. Kamu memang sangat luar biasa dermawan. Darahnya sudah diinvestasikan, sekarang bagi cerita yang luar biasa. Oke, Bill, tadi
di awal podcast kita kamu ngomong apa tadi? I'm survivor and I'm proud of it ya. Yes, I'm a survivor and I'm proud of it. Oke, ngomong sekali lagi dong yang kenceng, Bill. Okay, I'm a survivor and I'm proud of it. Oke, thank you, Billy. Bye-bye. Bye. Oke, Bill, thank you ya.